Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Mazmur 145 ayat yang ke-14 sampai 20. Mazmur 145 ayat 14 sampai 20. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu, dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Mazmur 145 ayat 14. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Judul renungan kita hari ini adalah Tuhan itu penopang bagi diri kita. Ditulis oleh Claudia Jessica. Sahabat suara kasih, apa artinya berseru kepada Tuhan dalam kebenaran? Sama seperti tubuh yang perlu diberi makan dengan makanan yang baik, begitu juga dengan kehidupan rohani kita, yang membutuhkan bahan bakar yang baik. Melalui firman-Nya, Tuhan Yesus mengungkapkan diri-Nya kepadamu, berbicara kepadamu, membimbingmu, dan mendukungmu. Yohanes adalah Injil yang luar biasa untuk digali lebih dulu, karena berisi kebenaran yang paling dasar tentang Kristus. Namun mendalam, bacalah kitab Yohanes jika kamu belum pernah membaca Alkitab, atau mungkin kamu adalah orang percaya baru. Bahkan jika kamu telah membaca seluruh Alkitab sebelumnya, izinkan saya mendorongmu untuk membaca kitab Perjanjian Baru yang luar biasa ini. Tidak ada target yang banyak untuk membaca seluruh pasal dalam seminggu, atau ayat-ayat dalam satu hari, tetapi untuk memandang Tuhan, seperti yang dijelaskan oleh Madame Guton, seorang Kristen dari Perancis abad ke-16. Saat kamu membaca, renungkanlah sejenak, dan jangan terburu-buru pada ayat berikutnya. Duduklah di hadapan Tuhan, dan lihatlah Dia,
gunakan firman Tuhan untuk menenangkan pikiranmu. Cara melakukannya sangat sederhana. Pertama, bacalah satu bagian firman Tuhan. Begitu kamu merasakan kehadiran Tuhan, maka isi dari apa yang telah kamu baca tidak lagi penting. Firman Tuhan telah memenuhi tujuannya, yaitu menenangkan pikiranmu dan membawamu kepadanya. Sahabat Suara Kasih, keinginan utama Tuhan adalah untuk mengungkapkan dirinya kepadamu, dan supaya Dia dapat melakukan itu, Dia memberikanmu kasih karunia yang melimpah. Tuhan memberimu pengalaman untuk menikmati kehadirannya. Dia menyentuhmu, dan sentuhannya begitu menenangkan, hingga kamu tertarik ke dalam hatinya. Marilah kita renungkan, jika kita melakukannya, kita tidak hanya akan menemukan kebenaran yang luar biasa di dalam firman-Nya, tetapi kita akan menemukan Tuhan Yesus Kristus di dalam firman yang hidup dalam diri kita. Bapa, ungkapkan dirimu pada kami. Kami ingin menikmati kehadiran-Mu dan semakin dekat dengan-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik,
di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.